turning back. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024 terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan. I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Government of Jakarta, Anies Baswedan. You also have 2 minutes, Governor. Thank you, Mr. Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents. And this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more in the global forum to be executed at the local level. Thank you very much. If I may interrupt, I just would like to say that we are fully on board with your suggestions. We'll do our best with our agencies and country teams to fully support your perspective and in our global advocacy with governments to do exactly what you ask us to do in relation to your own governments. Thank you very much. Truly appreciate. Well, Governor Baswedan, you've already influenced the United Nations with 2 minutes. Imagine if you had 4 minutes. Thank you. Anies itu penantang, itu lepas dari nanti ada yang nyalonin apa enggak. Tapi Anies itu dia memimpin DKI dan dia punya standar berpikir itu. Jadi siapa yang mau maju dalam politik sebaiknya mulai lakukan latihan diam-diam dengan memanfaatkan video-videonya Anies kan. Mau Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Jokowi sendiri, Puan Maharani, siapapun yang pernah disebutkan, mungkin di kamar perlu dia latih di depan cermin tuh. Kalau Anies ada di sebelah kanan, apa yang dia mau ucapin? Karena Anies jadi standar. Kenapa? Karena dunia mengakuinya. Jadi kalau PBB kasih ucapan selamat dan merasa bahwa oke, dapat input yang bagus dari Anies Baswedan, itu artinya dia menginginkan atau dunia menginginkan standar percakapan tentang environmental ethics, environmental politics harus pada parameter yang dibuat oleh Anies tadi malam. Itu aja sebetulnya. Ini juga saya mau membantu sebetulnya supaya para tokoh itu nggak usah berpikir ingin debat dengan kisi-kisi. Bayangkan aja bahwa debat itu sudah dimulai dari sekarang tuh. Ridwan Kamil pasti akan diundang di universitas, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Muldoko, dan bayangkan bahwa mereka shadow boxing dengan Anies misalnya tuh. Ya itu sebetulnya tuh gampangnya begitu. Ya di belakang saya ada pohon misalnya. Nanti kalau misalnya Presiden Jokowi di Kalimantan memotong pohon itu demi ibu kota, kan pasti ada hutan, ada pohon yang mesti ditebang. Lalu Jokowi datang ke depan publik, ya itu kan cuma pohon, itu penting untuk lahan ibu kota. Tapi pohon yang di belakang saya ini, itu sungai. Karena sungai itu artinya bukan apa yang tiba di laut, tapi apa yang tiba di pucuk pohon untuk dievaporasi buat jadi awan itu. Jadi setiap pohon adalah sungai kecil. Di dalam batang pohon itu mengalir sungai-sungai kecil dalam kapiler untuk kemudian tiba di ujung pucuk pohon lalu diembunkan. Jadi pohon adalah kumpulan sungai kecil gitu. Itu logiknya begitu tuh. Nah, kalau hal-hal begituan presiden nggak nangkap, dianggap pohon itu ya udah dia cuma tumbuh. Padahal di dalam pohon banyak sungai kecil yang mengalir melalui kapiler untuk kemudian membantu
fotosintesis, lalu diuapkan menjadi embun, lalu diturunkan kembali buat menutupi bumi pagi hari, lalu kita menikmati kesejukan. Kan logika itu simple kalau ada yang mampu ajari presiden. Tapi konyolnya nggak ada yang ngerti itu, sehingga presiden juga nggak di-brief dengan baik tentang environmental ethics. Jadi hal-hal beginian yang diperlukan supaya Indonesia diingat sebagai bangsa yang berpikir itu. Iya, tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Kalau yang nanam itu orang yang pakai otak itu kan. Sebaliknya pohon ditebang itu, tongkat dan batu jadi tanaman, artinya jadi beton itu, batu jadi fondasi itu. Kan kita mau supaya istana itu tidak buta huruf terhadap isu lingkungan. Saya dengar segala macam upaya dari Asfinawati, LBH, dari Greenpeace, dari Dandi Laksono bikin film untuk memperlihatkan bagaimana Jawa itu pasti akan tenggelam. Tapi seolah-olah bagian itu nggak dianggap. Orang ribut terus dengan radikalisme dan segala macam isu yang justru memecah belah. Jadi istana nggak punya narasi, sebetulnya narasi hijau, narasi yang menghijaukan bumi itu. Yang ada narasi merah yang marah terus itu. Itu soalnya. Jadi kita perlu ubah Indonesia dari narasi merah yang padam, merah padam, marah melulu, ke narasi hijau yang sejuk gitu. Saya bicara ini dalam rangka warna biasa ya, bukan warna Inggris. Ini salah ditafsir lagi. Ada yang sensitif kalau Anda menyebut soal warna-warna ini, padahal kan sejak poin kita selalu, kemampuan kita untuk memperluas percakapan itu dibatasi oleh warna-warna politik. Kalau merah udah pasti beginian, kalau hijau udah pasti kadron segala macam. Padahal kita menginginkan ada prisma tuh, gradasi yang memperlihatkan bahwa semua warna harus tumbuh di Indonesia. Bukan sekedar secara ideologis, tapi secara psikologis. Kan kita melihat warna merah sekarang ketakutan gitu. Padahal merah itu adalah keberanian, bukan sumber ketakutan kan. Kan begitu Bung Karno bilang kan, kalau merah waduh gawat nih. Kalau hijau wah radikal nih. Padahal hijau adalah bukti bahwa kita masih punya oksigen dan karbon yang diperlukan buat fotosintesis sehingga terbentuk hijau daun itu. Jadi soal-soal semacam ini yang saya selalu katakan, kembalikan politik pada pembicaraan intelektual. Dengan cara itu kita mengademkan suasana, sekaligus memberi harapan bahwa generasi di depan punya kemampuan untuk meliterasi bangsa ini dengan bermacam konsep yang beredar di dunia. Itu sebetulnya. Bung Rocky, kalau kita membahas hari ini soal bagaimana Sekjen PBB memuji Anies, itu bukan kita sebagai tim sukses Anies, tapi kita setidaknya menjadikan sementara ini Anies benchmark gitu. Kalau mau jadi pemimpin kita, silahkan kalian berdebat dan nanti kita akan menilai. Kalau ternyata ada yang jauh lebih bagus dari Anies, punya konsep-konsep berkaitan dengan lingkungan yang kemudian diakui dunia, ya kita yang pilih itu gitu. Dan tanpa lagi kita melihat ada persoalan-persoalan radikal, ada persoalan-persoalan yang label dan sebagainya. Kita nggak ingin jadi tim sukses siapapun. Kita hanya ingin memastikan bahwa ide itu, ide tentang lingkungan, ide tentang demokrasi, kemajemukan itu sukses di masa depan. Jadi FNN, Rocky Gerung Official, Health Point, Tunjuk Point, itu semua dimaksudkan untuk memperluas pembicaraan. Anies juga nanti kita undang untuk debat tentang hal itu, karena kita mau tahu konsekuensi dari pujian PBB terhadap Anies. Tapi sekali lagi saya hanya mau katakan per hari ini, jadi per hari ini Anies adalah standar untuk memajukan atau memundurkan Indonesia. Karena Anies ada di situ udah. Lain kalau nanti satu waktu misalnya diganti Ganjar Pranowo bisa ngomong secara fasih di forum PBB tentang isu lingkungan, gender equality, tentang multicultural. Nah, kita pakai Ganjar sebagai standar isu kebudayaan. AHY juga begitu. AHY fasih bicara tentang global politics, bicara tentang daya tahan pertahanan kita, kemampuan semacam itu kita jadikan AHY standar untuk isu-isu global misalnya. Jadi gampang aja sebetulnya tuh. Jadi nggak usah baper lah nih buzzer. Sekaligus kita bantu supaya buzzer itu jangan berhenti jadi dungu maksudnya.